Saat ini Polda Jambi masih melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka TN. Dari hasil penyelidikan polisi dan keterangan tersangka, belum ada korban baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Metro TV Untung Iskandar. Untung, apakah hingga saat ini sudah ada hasil dari pendalaman pemeriksaan polisi terkait kasus ini? Ya. Saat ini petugas dari Ditreskrim Polda Jambi masih melakukan pendalaman intensif terhadap tersangka TN alias Angel. Tersangka masih mengakui bahwa untuk korban yang dilakukan pelecehan selama ini untuk di Jambi masih terdata 4 orang. Sementara untuk di daerah provinsi lainnya yang berhasil dirangkum dan diselidiki oleh pihak kepolisian, dan itu dari keterangan tersangka sendiri, dari 9 provinsi setidaknya ada 80 orang korban gitu. Baik, terkait dengan motif yang dilakukan oleh pelaku, apa sebenarnya yang membuat pelaku melakukan hal ini? Ya, untuk motif sendiri pelaku ini menggunakan media sosial, yaitu Instagram maupun media sosial lainnya. Menjadi seolah-olah sebagai perempuan. Dan disitulah dia melancarkan aksinya dan menyasar ke para korban yang anak di bawah umur untuk dia sendiri, lalu tanpa busana, kemudian sebaliknya juga setelah dia melakukan kiriman ini, korban pun mengirimkan kembali. Disinilah dia untuk melancarkan aksinya itu dan mengancam korban. Kalau korban pun tidak menuruti, maka foto-foto bugil ataupun video-video yang telah dikirimkan itu akan disebarluaskan. Bahkan tersangka sendiri uang kepada korbannya. Ada ancaman begitu dari pelaku ya terhadap para korban. Sudah berapa lama pelaku melakukan hal ini dan juga apa sebenarnya tujuannya? Ya, menurut dari penyidik bahwa tersangka ini 2017 hingga saat ini saya sedang bersama Bapak Ditreskrim Subdit 4 Pak ya. Oke. Yang Kasubdit 4 yang menangani langsung kasus ini. Oke, Pak. Bagaimana Pak kasus yang ditangani Polda Jambi saat ini, Pak? Iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebetulnya memang ini peristiwa luar biasa karena korbannya cukup banyak di beberapa provinsi. Oleh sebab itu kita intens betul terhadap perkara ini. Fakta-fakta baru mungkin 3 hari sekali bisa muncul, seperti contoh. Ya, tadi kita sudah memeriksa 4 korban di Jambi. Ternyata setelah kita analisa lagi, kita lihat, kita print out semua yang ada di handphonenya. Ternyata ada lagi 1 lagi di Jambi. Nah, ini lagi kita telusuri di mana. Kemudian sangat berkemungkinan ini bertambah. Kenapa? Karena 80 ini yang ada di handphonenya. Ada beberapa korban-korban juga yang sudah dihapus. Tentunya secara kuantitas bertambah tentunya karena ada beberapa yang dihapus. Demikian mungkin bisa kita. Untuk Jambi sendiri masih 4 ini, Pak. Terakhir tadi pagi ternyata ada 1 lagi. Setelah kita analisa, ini kita analisa oleh rekaman-rekaman handphonenya, terus komunikasi dengan pelaku. Ternyata mungkin yang bersangkutan lupa, ada 1 lagi. Ini lagi kita telusuri di mana korbannya. Untuk korban dan saksi lain mungkin Pak, untuk tersangka sendiri kemarin sudah diperiksa. Di situ kita sudah mendatangkan psikologis juga Pak. Gimana Pak? Apa yang kesimpulan yang kita dapat? Iya, dalam rangka pemberkasan memenuhi apa yang menjadi tindak pidana yang dipersangkakan oleh pelaku, kita juga mencari ahli guna mengungkap peristiwa ini secara nyata. Salah satu ahlinya kita panggil psikolog. Kami ada rekanan dari TP2 di provinsi. Dari hasil psikolog yang pertama menggambarkan bahwa
ternyata memang pelaku ini kenapa berbuat begini, dia punya sejarah, dia punya memori, dia punya ingatan yang pada waktu dia duduk di SMP, dia pernah melihat seseorang dekatnya melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak. Juga dia ditambah lagi dia menerima buku-buku yang berbau pornografi. Oleh sebab itu, inilah sejarah pelaku. Kemudian kita tanamkan lagi, apalagi pertanyakan kepada psikolog, ternyata ada juga, oh ini Pak, si korban sudah menerangkan dengan betul, cuman karena lupa, dia masih meraba-raba. Intinya secara umum, apa yang menjadi perbuatan pelaku secara garis besar sudah semuanya hampir kita bisa dapatkan. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, Zaskia, terima kasih. Berikutlah informasi yang telah kita dapatkan dari kasus pedofil di Jambi yang ditangani oleh Polda Jambi. Saya Untung Iskandar dari Jambi. Laporkan. Baik, terima kasih untuk Iskandar atas informasi dan juga ulasannya.